Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa usallimu alaikum wa uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali saya diamanahkan untuk menyampaikan kajian agama Islam yang berkenaan dengan apa yang harus kita persiapkan nanti sebelum kedatangan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, anugerah Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan nikmat kita taufik, yaitu kemudahan dan kesediaan kita untuk bisa melakukan amal-amal soleh sampai pada detik ini, termasuk juga hadir di dalam kajian-kajian ilmu, hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ini tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ringannya langkah kaki kita menuju masjid Allah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, amal soleh itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibeli. Amal soleh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita sadari. Sebagian dari kita mungkin mengira rizki itu adalah dalam bentuk harta, sehingga kemudian seringkali kita terkecoh, seringkali kita tertipu ketika mengatakan rizkinya tidak lancar gitu. Padahal setiap hari sudah dianugerahi oleh Allah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini rizki dari Allah. Setiap hari sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak terlambat untuk menghadiri takbiratul ihramnya imam, menghadiri sholat berjamaah. Tetapi manakala melihat dompetnya tipis, dia mengatakan rezekinya kurang lancar. Ini tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Karena amal soleh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ketika beliau menceritakan salah seorang guru beliau, yang mana guru beliau ini mengulangi Al-Quran, hafalannya itu sudah lebih dari 1000 kali. Sehingga Al-Quran itu kalau beliau ditanya innallaha ala kulli syai'in qadir, itu berapa kali diulang dalam Al-Quran, tempatnya di mana saja. Detik ini juga kalau Anda mau tanyakan, saya akan kabarkan, kata beliau, kata gurunya Syekh Ali Jum'ah ini, salah seorang mufti Mesir saat ini. Nah, jadi kata Syekh Ali Jum'ah, kalau demikian wahai Syekh, kok saya merasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak adil kepada Anda. Di mananya tidak adil? Kalau dibandingkan dengan Syekh Fulan, Anda ini kenapa kok masih miskin? Dengan ketakwaan yang Anda miliki, kezuhudan yang Anda miliki, hafalan Quran yang Anda miliki, kalau dibandingkan dengan Syekh Fulan itu, hafalan Syekh Fulan tidak seberapa dengan hafalan Anda. Tetapi Allah menganugerahkan Syekh Fulan itu hidup berkecukupan, dana finansial itu ada gitu. Tetapi sementara Anda secara finansial, secara ekonomi kok lebih miskin dari beliau. Ini bagi saya Allah kurang adil, kata Syekh Ali Jum'ah dahulu ketika beliau masih menjadi santri. Maka guru beliau ini mengatakan kepada Syekh Ali Jum'ah bahwasanya, wahai Ali, apa yang Allah anugerahkan kepada saya itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
yaitu apa? Keakraban beliau itu dengan Al-Quran. Boleh jadi kalau Allah memberikan saya itu harta, kendaraan, akan saya gunakan untuk jalan-jalan kemana-mana sehingga saya meninggalkan Quran. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kelebihan harta, mungkin saya nanti ke Eropa, malah mendatangi tempat-tempat maksiat, sehingga kemudian saya jauh dari Al-Quran. Nah, alhamdulillah dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada saya jadi lebih bisa dekat dengan Al-Quran. Maka ini adalah anugerah yang tidak bisa dinilai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia manapun. Nah, berangkat dari berangkat dari hal ini, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula Ramadan yang akan kita sambut dalam beberapa bulan. Ini kita masih di bulan Rajab, masuk nanti bulan Sya'ban dan Ramadan hadir. Ramadan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat melakukan amal soleh di bulan Ramadan, maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mustadrak, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika naik ke atas mimbar menapakkan kakinya pada tingkatan yang pertama, Nabi mengatakan amin. Naik kepada tingkatan yang kedua, Nabi mengatakan amin. Naik kepada tingkatan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan amin. Maka ketika selesai khutbah Jumatnya itu, para sahabat bertanya, apa gerangan engkau mengucapkan amin? Maka pada tangga yang pertama ketika aku naik itu, Jibril datang dengan mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Maka sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka Nabi SAW mengatakan amin, karena ini doa keburukan bagi mereka yang tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang selanjutnya, malaikat Jibril mengatakan, bu'dan liman adraka walidayhi hayya walam yudkhilhu jannah. Sungguh merugi, sungguh celaka mereka yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi belum menjadikan dirinya itu bisa masuk surga dengan berbakti kepada keduanya. Artinya tidak memanfaatkan kesempatan hidupnya orang tua itu untuk berbakti kepada keduanya, sehingga anak tersebut gagal untuk meraih surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang demikian ini merugi, sungguh merugi orang-orang tersebut. Dan kemudian yang ketiga, ketika dikatakan bu'dan liman dzukirta indahu, sungguh dijauhkan dari kebaikan, sungguh dijauhkan dari keberkahan mereka yang disebutkan nama engkau wahai Muhammad tetapi tidak bersalawat kepada engkau. Bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Tiga-tiga perkataan malaikat Jibril ini kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak itu. Nah, yang kita ambil dari hadis ini apa? Bahwasanya ada orang-orang yang dia nanti mendapati Ramadan, tetapi Ramadan itu kok seolah tidak ada artinya bagi dia. Dia berlalu begitu saja. Orang tersebut tidak mendapatkan kebaikan, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah, tidak menggunakan Ramadan untuk momentum, tidak menggunakan Ramadan sebagai kesempatan untuk beramal soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya supaya kita nanti bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini saya sampaikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dengan sanad yang hasan.
Nabi SAW menyampaikan, innal abda idza aznaba dzanban, seorang hamba kalau dia melakukan suatu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, di hatinya itu akan diberikan satu titik noda hitam. Fa in zada zadat, kalau hamba tersebut nanti menambah lagi perbuatan dosa, maka titik hitamnya juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza alauna, sampai kalau dia terus menikmati perbuatan dosanya, berlanjut-lanjut terus, titik noda hitamnya itu ditambah lagi, hatta idza alauna, dia menutupi, menyelimuti qalbunya itu, hatinya itu diselimuti. Nah, ini yang kemudian Nabi SAW sampaikan, dzakaron, inilah yang dinamakan dengan ron, yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an. Itu nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dibuka di surah Al-Mutaffifin nanti. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka itu tidak akan dihadapkan kepada petunjuk karena sebab hatinya itu sudah ron. Hatinya itu sudah ron, artinya sudah tertutup dengan titik noda hitam akibat perbuatan dosa yang dilakukannya yang sudah terlalu banyak. Tapi sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan dia menyadarinya, segera bertaubat, fa in naza'a wastaghfara, kata Nabi, kalau hamba tersebut itu dia berhenti dari perbuatan dosa, segera menyadarinya, segera menyesalinya, berhenti, tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya, sukila qalbuhu, maka hatinya itu akan dibersihkan. Nah, jamaah sekalian, apa hubungannya hadis ini dengan bulan Ramadan dan kemudian kesempatan kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk beramal soleh? Yaitu apa? Kalau hati kita sampai pada detik ini kita belum menyadari perbuatan-perbuatan dosa kita, jangan-jangan ada bagian dari hati kita ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dia tertutup dengan noda hitam akibat perbuatan dosa yang kita ini mungkin menikmatinya. Kita tahu itu dosa tapi kok kita nikmati terus. Tahu korupsi itu dosa tapi kok kemudian kenapa kok dilanjutkan terus gitu kan. Kalau tidak segera bertaubat, ini sudah tertutup. Kalau tertutup, orang tersebut nanti akan terhalangi dari hidayah. Kalau dia terhalangi dari hidayah, dia terhalangi dari amal soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, sejatinya azab Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang disegerakan di dunia ini, kalau hamba tersebut itu terhalangi dari amal soleh, itu sebenarnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terhalangi untuk melakukan kebaikan, terhalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Ini adalah azab dari Allah. Maka kalau nanti masing-masing dari kita merasa kok susah sholat malam, masing-masing dari kita kok malas untuk membuka mushaf Al-Quran, ada perasaan malas untuk melakukan perbuatan baik, jangan-jangan karena akibat perbuatan dosa yang terlalu banyak itu, hati kita ini sudah mulai tertutupi dengan ron ini. Maka solusinya apa? Obatnya apa? Segera memperbanyak istighfar dan taubat. Sebagaimana tadi disabdakan oleh Nabi, kalau dia segera bertaubat, beristighfar, suqila qalbuhu, hatinya itu dibersihkan. Ketika hatinya itu sudah dibersihkan, maka yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan, ada nggak orang yang dia bertetangga dengan masjid,
tetapi untuk mampir melangkahkan kakinya sholat 5 waktu berjamaah itu kok berat kakinya. Sementara nanti ada yang dia tinggalnya jauh di masjid, dari masjid ini mungkin jauh, tetapi nggak pernah absen. Ketika saya di Madinah, studi di Madinah, saya mendapati ada seorang yang kakinya itu tidak sempurna. Allah takdirkan kakinya itu tidak bisa berdiri tegak, sehingga ketika dia berjalan itu harus dibantu dengan 2 tongkat. Setiap saya ke Masjid Nabi SAW selalu melihat orang tersebut sudah mulai perjalanannya itu semenjak habis asar, nanti menjelang azan maghrib baru dia sampai ke dalam masjid. Jadi langkahnya itu lambat gitu. Taruh tongkat di depan, kaki seret, taruh tongkat di depan, kaki diseret untuk menuju ke Masjid Nabi. Dan tiap hari orang tersebut ada, tidak menunjukkan adanya rasa lelah dari diri beliau, dan sebagian ada yang berupaya untuk membantunya untuk segera sampai ke Masjid Nabi. Nggak mau beliau menginginkan langkah kakinya itu yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saya selalu ke Masjid Nabi pada saat itu. Allah anugerahkan dia terlahir di kota Nabi, maka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu hadir di Masjid Nabi SAW. Nah, ini merupakan suatu keteguhan orang tersebut. Ini yang saya saksikan dengan mata kepala saya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita gitu kan, untuk semakin melakukan amal soleh. Adapun di masa Nabi SAW, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah itu di dalam sunannya pernah meriwayatkan ada seorang sahabat Nabi yang tinggalnya itu jauh di mana, di ujung kota Madinah, tetapi tidak pernah absen untuk sholat di tempat Nabi SAW. Ketika sahabatnya mengatakan, "Alashtaraita ba'iran, tidakkah engkau membeli seekor unta untuk mempermudah jalan engkau itu ke Masjid Nabi?" gitu. Kata sahabat tersebut mengatakan apa? Inni aradtu an yuktaba mamsyaya ila Masjidin Nabi. Saya itu ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat langkah kaki saya. Jadi bukan langkah kaki dari siapa? Dari unta, tapi langkah kaki saya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi bahwasanya saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabi SAW. Subhanallah, ini contoh teladan dari para salafus saleh, para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi penguat atau penyemangat kita nanti untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang pertama yang kita persiapkan, yaitu persiapan hati kita. Jangan-jangan sudah terlalu kotor. Perbanyak untuk istighfar, perbanyak untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dibersihkan hati kita ini, Allah semakin memudahkan kita untuk melakukan amal soleh, terkhusus nanti ketika Ramadan itu sudah tiba. Nah, persiapan yang selanjutnya untuk menyambut Ramadan tentunya adalah dengan ilmu, yaitu kita mempelajari apa-apa saja nanti yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, batasan-batasan wajibnya apa. Kan yang diwajibkan adalah puasa Ramadan, pembatal-pembatal puasa itu apa saja. Nah, karena majelis ini hanya sebulan sekali kita bertemu, ya saya kira tidak cukup nanti untuk membahas itu. Nah, jadi saya sampaikan kepada hadirin sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pengajian mingguan, dan tadi sama Ustadz siapa yang imam di sini, minta sama beliau nanti untuk pengajiannya lebih rutin lagi tentang fikih puasa, minta sama beliau. Tadi ketemu di depan, katanya beliau mengajarkan anaknya mau persiapan untuk syahadah qiraat. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau, mudah-mudahan anak beliau nanti juga menjadi kader pendakwah gitu kan. Selanjutnya
Atau nanti di Masjid Al-Ma'ruf kalau misalnya ada pengajian tentang fikih puasa, nanti silakan nanti jemaah sekalian hadiri untuk menambah pengetahuan tentang fikih puasa. Nanti jangan sampai kita nanti berpuasa dengan dengan tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti terdapat perbedaan pendapat antara ustadz satu dengan ustadz yang lain, nah maka ketahuilah bahwasanya perbedaan pendapat itu masih dalam perkara ijtihadi. Jadi nasihat saya, pilih nanti di antara sekian pendapat ini yang sekiranya lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kan, sebagian asatidah mungkin ada yang menyampaikan kalau sahur itu sudah azan, apa yang ada di mulut ini masih boleh ditelan meskipun sudah azan. Ini sebagian ustadz ada yang mengambil pendapat yang seperti ini. Nah, itu para ulama fikihnya ada yang berijtihad seperti itu, tetapi tidak mayoritas. Yang mayoritas 4 madhab menyatakan bahwasanya ketika azan berkumandang dan makanan ada di mulut, hendaknya dikeluarkan. Nah, dalam hal ini kan kalau kita memilih yang lebih hati-hati adalah pendapatnya 4 madhab, maka silahkan pilih yang lebih hati-hati untuk berpegang dengan pandangannya madhab yang 4, termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Syafi'i, untuk nanti tidak memakan makanan ketika azan itu sedang berkumandang. Akan tetapi ketika kita bersikap terhadap pendapat yang berbeda gitu kan, karena ada ulama yang berijtihad di situ, tetap kita menghargai gitu. Adapun yang kita pilih sebagai cara kita beragama, yang kita pilih sebagai prinsip kita dalam menjalankan puasa ini adalah yang ini, karena ini yang lebih hati-hati misalnya. Jadi hendaknya kita bersikap seperti itu nanti kalau menemukan perbedaan pendapat di antara para asatidah, para ustadz. Nah, sampai di sini silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditanyakan berkenaan dengan puasa Ramadan ini. Kalau tidak ada, nanti kesempatan malam hari ini dan nanti mungkin bulan depan masih ada pertemuan satu lagi, kita nanti akan membahas tafsir ayat-ayat puasa, yang mana di dalam Al-Quran itu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang puasa itu Allah tetapkan pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat ini, 183, 184, 185, 186 dan 187. 5 ayat ini yang berkenaan dengan puasa. Mudah-mudahan bisa dan sempat kita pelajari. Silahkan terlebih dahulu kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, langsung kita akan mengkaji ayat yang pertama dari 5 ayat ini. Ya, nggak ada Pak ya? Belum ada. Nah, kalau belum ada, Bismillah, kita membaca ayat yang pertama yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kewajiban puasa Ramadan. Di ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil di sini adalah orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat dalam Al-Quran ada panggilan-panggilan yang lain. Allah menyeru kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makan dan makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Artinya ini kewajibannya
diserukan kepada sekalian manusia, makan yang halal. Nah, sekarang untuk kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala serukan bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya kenapa yang diseru itu orang beriman. Yang pertama, karena ibadah puasa ini gak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat, orang lihat, oh lagi sholat. Kalau Bapak Ibu sekalian ada melihat orang baca Quran, oh lagi baca Quran dia. Oh lagi zikir. Oh lagi sujud. Tetapi hanya dengan melihat, oh itu lagi puasa, nggak bisa. Karena puasa ini hanya hamba yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga untuk melaksanakan hal ini diperlukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia mengatakan saya lagi puasa, tapi kalau orang nggak ada, dia bisa sembunyi dan kemudian menyantap makanan yang dia inginkan semaunya. Ketika dia tidak beriman, makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang beriman. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hendak menguji seorang hamba ketika mengaku beriman, benar nggak dia ngaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan saja hambanya itu mengaku beriman dengan tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dibuka nanti di surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya dia akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman, sehingga mereka tidak diuji? Enggak, mesti akan kami uji, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertontonkan, menunjukkan ini loh hambaku yang beriman dan ini loh hambaku yang hanya ngaku-ngaku beriman saja. Nah, bagi yang puasa ini salah satu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu orang yang orang yang beriman, salah satunya Allah wajibkan dia berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Telah Allah wajibkan bagi Anda sekalian wahai orang beriman untuk berpuasa. Kemudian Allah melanjutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat sebelum kalian. Kenapa kok disebutkan ini? Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama tafsir, ketika kita ini dikabarkan bahwasanya ada sebelum kita yang juga melaksanakan kewajiban tersebut, kewajiban itu akan terasa ringan. Sehingga apa? Kita tidak menyangka, oh kita saja yang diperintahkan. Kalau anak-anak kecil itu kan biasanya kalau disuruh sama bapak ibunya, kok aku aja sih gitu. Tetapi kalau enggak, nanti sama kakak gitu kan, baru kemudian bersemangat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, kemudian hikmahnya yang lain, bagi bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah yang mungkin pernah kuliah dulu, biasanya kalau masuk perguruan tinggi itu paling serem kalau dengar kata skripsi gitu. Nanti nulis skripsi ya gitu. Tetapi kalau ditunjukkan ini loh kakak tingkat kamu selesai skripsinya, maka hal tersebut terasa ringan gitu. Oh, kalau begitu nggak susah-susah amat sebagaimana yang dipikirkan kalau ada yang sudah berhasil kan begitu. Nah, ini diantaranya Allah Subhanahu wa taala juga demikian kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Ini sudah Allah tunjukkan, itu loh dulu sebelum kamu puasanya begini, mereka bisa melaksanakan, maka kamu tentunya harusnya lebih bisa lagi. Agar apa? Agar engkau ini menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu kan menjalankan apa yang Allah perintahkan,
dan kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini dia bertakwa. Nah, di antara yang Allah perintahkan di sini adalah melakukan puasa. Nah, adapun umat sebelumnya, puasanya umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu aturannya, sahurnya itu ditandai kalau dia puasanya itu dimulai kalau dia bangun dari tidur. Jadi kalau dia tidur, maka hilang kesempatan dia untuk sahur. Misalnya hari ini kan sudah puasa dan kemudian berbuka. Nanti misalnya malam tidur, ternyata jam 12 bangun, maka mulai untuk menahannya itu ya ketika dia bangun. Jadi mulai puasanya mulai jam 12 malam itu sampai nanti terbenam matahari. Dulu aturannya begitu. Sehingga di masa Nabi itu ketika ayat ini turunnya, ayat ini kan turun di tahun kedua Hijriah. Masuk di bulan Ramadan, awal-awal Ramadan di bulan Hijriah tersebut, aturannya karena memulai puasa itu dimulai dari ketika dia bangun tidur. Ada di antara sahabat Nabi yang namanya Abu Simah. Ini masih ada perbedaan kabar, Simah atau Abu Simah, sahabat Nabi tersebut. Beliau ini puasa bekerja di ladang. Pulang dari ladangnya itu tanya kepada istrinya, ketika sudah terbenam matahari, ada makanan yang sudah dihidangkan kah? Belum ada, nggak ada hidangan di sini. Coba nanti saya lihat ke tetangga, siapa tahu ada bahan, nanti saya masakkan. Maka dicarilah oleh istrinya itu bahan ke tetangga untuk memasakkan suaminya makanan. Karena suaminya ini sudah sangat lelah sekali dari ladang, dari kebunnya itu, kebun kurmanya, kan masyarakat Madinah itu petani. Tertidurlah suaminya itu karena kelelahan. Ketika tertidur kelelahan, istrinya baru datang melihat suaminya tertidur, maka istrinya beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suamiku ini sudah tidur, maka nggak ada kesempatan boleh lagi dia untuk makan. Maka dibangunkan istrinya, nggak ada kesempatan dia makan, belum buka puasa tapi udah tidur, maka dia sudah harus memulai puasanya ketika dia bangun dari tidur. Sehingga keesokan harinya ketika dia di ladang pingsan. Pingsan ketika itu ditanyakan, kenapa kok yang seperti ini yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya demikian, baru nanti turun kalam Allah Subhanahu wa taala ayat yang 187 nanti. Bahwasanya batasannya itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Batasannya nanti sampai telah jelas benang hitam dan benang putih, yaitu apa? Jelasnya cahaya fajar. Kalau cahaya fajar sudah jelas, disitulah batas awalnya Anda menahan laparnya, menahan untuk tidak makan dan minum. Itu dimulai dari terbitnya fajar, bukan dimulai dari bangun tidurnya orang tersebut. Nah, jadi di awal sempat Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian karena adanya peristiwa yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala ubah aturan dari umat terdahulu menjadi aturannya Nabi Muhammad, aturannya kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya mulainya itu ketika di terbitnya cahaya fajar. Nah, ini diantara kisah di mana dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aturan puasa itu sempat seperti ini, dan kemudian turun ayat untuk memberikan sesuatu yang lebih ringan kepada umatnya Nabi Muhammad dan pahalanya lebih besar daripada umat terdahulu. Ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan yang lebih ringan tugas syariatnya, dan
pahala dan keutamaannya lebih besar daripada umat terdahulu, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak, nanti kita lanjutkan untuk membahas ayat selanjutnya ini di bulan depan insya Allah. Nggak ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan berkenaan dengan puasa dan lain sebagainya, mudah-mudahan kesempatan malam hari ini kita cukupkan, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hati kita, membenahi hati kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian, para jamaah, untuk menata hati, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sehingga kita semakin bersemangat kembali untuk melakukan amal-amal soleh ini dalam keadaan hati yang bersih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.